Shalom Elohim, saudaraku yang terkasih. Berbahagialah kita yang senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita senantiasa berkelimpahan berkat. Pagi ini sebelum kita membaca Alkitab, merenungkannya, kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan, pada pagi ini Tuhan, biarlah kehidupan kami senantiasa Tuhan berkati. Tuhan jauhkan dari segala kejahatan, dan biarlah kami tabah senantiasa di dalam kehidupan ujian-ujian yang ada. Sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan berkati. Amin. Saudaraku, bacaan kita dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 33, dan natsnya adalah ayat yang 20-21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seseorang manusia telah dilahirkan di dunia. Tema kita adalah panggilan tangguh dalam penderitaan. Saudaraku, kalau kita ditanya antara hidup sukses dan hidup menderita, mana yang kita pilih? Jawabnya tentu ya hidup sukses dong. Tidak enak hidup di dalam penderitaan. Saudaraku, hari ini kita menggumuli bahwa kita sebagai orang Kristen dipanggil tangguh di dalam penderitaan. Dan renungan kita akan belajar beberapa poin mengenai makna menderita secara iman Kristen. Penderitaan berarti satu, jalan orang beriman. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 16 sampai 33 mengisahkan bahwa Tuhan Yesus sangat serius mempersiapkan jalan salib dari Getsemani ke Golgota. Penderitaan Yesus begitu tragis sehingga bisa mengoncang mental para muridnya. Walaupun setelah mendengar pengajaran para murid merasa yakin dan kuat bertahan menghadapi akhirnya toh juga mengalami kegelisahan dan ketakutan. Bahkan ada yang tidak mengakui bersamaan dengan Yesus. Menjadi pertanyaan dan serasa tidak adil. Sebagai orang percaya, saya rajin beribadah, rajin mempersembahkan, harus menderita. Baik tidak pantas hidup di dalam penderitaan. Penderitaan hanya terjadi pada orang yang tidak baik. Ini logika manusia, berbeda dengan logikanya Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil menderita. Tapi jika kamu berbuat baik, karena kamu harus menderita, maka ini adalah kasih karunia pada Tuhan. Selayaknya gereja makin tangguh. Pada zaman para murid teruji, disesah, gereja semakin penting. Saya mengatakan penderitaan adalah berkah tersebut. Senampaknya masih mempercayai perannya tersebut. Dari penderitaan, kita ini mau menyerah kalah atau berjuang untuk memenangkannya. Seperti rumput, apakah kita dibabat akan menang atau malah punah? Yang kedua, penderitaan adalah jalan menuju persekutuan, persatuan dengan Allah. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku.
ucapan ini adalah ucapan perpisahan, namun ucapan ini adalah ucapan perjumpaan kembali. Bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Penderitaan yang Yesus alami adalah perjumpaan menuju Bapa. Bapa dan para murid adalah satu. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, orang akan mengalami kasih Allah yang sungguh secara langsung tanpa perantara. Kesatuan Bapa murid adalah satu, maka disebut dalam falsafah Jawa manunggaling kawula Gusti, bersatunya Tuhan dan hamba. Keadaan yang satu ini tidak dapat terpisahkan antara Allah atau gambar citra Allah makin nyata dalam kehidupan manusia. Tidak ada keterpisahan, berbeda dengan filsafatnya Plato. Allah bersifat rohani tidak mungkin bersatu dengan non-rohani. Dalam kehidupan iman Kristen, Allah kita itu bersatu dengan manusia. Yang ketiga, penderitaan adalah jalan menuju damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, kita selayaknya sadar bahwa kesukaran, kesusahan tidak selalu berakhir dengan penderitaan yang berkepanjangan, melainkan bisa saja berakhir dengan kegembiraan. Tuhan Yesus berkata, seorang perempuan berduka cita pada saat melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Inilah janji pengharapan di dalam Yesus. Jalan yang akhirnya adalah jalan kematian menuju kebangkitan. Sebagai penutup, akhirnya kita dipanggil bukan sebagai pemberita hari ini, tetapi dipanggil untuk tahan, menderita, tangguh di dalam penderitaan. Inilah jalan yang harus kita tempuh sebagai orang yang beriman pada Kristus, supaya kita semakin tangguh sebagai umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, ajarlah kami untuk tangguh di dalam menjalani penderitaan kami, khususnya pada musim paceklik ini, agar kami bertahan, agar kami tekun, agar kami tidak berpaling kepada Allah lain. Di dalam cinta kasih Bapa, kami berdoa, Tuhan sertai kami di dalam setiap pekerjaan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.